Oke, ketemu lagi dalam pembicaraan bisnis. Ya usaha lah, bukan bisnis lah ya. Bagaimana manipulasi. Tapi kemarin saya sudah dengar berbagai informasi dari ya motivator-motivator. Ada bagusnya, ada bagusnya. Tapi banyak secara teknis mereka tidak mengerti isi perusahaan gitu. Ya, mereka berpikir bahwa entrepreneur itu jadi bos gitu. Memang benar jadi bos, tapi kalau baru mulai jangan coba jadi bos gitu. Ini sih buat ngasih tahu mereka-mereka yang coaching klinik. Entrepreneurnya ngeharapin orang begitu duduk punya singgah sana dan bicara bisnis gitu. Gak bisa lah. Bisnis yang sudah besar saja punya resiko gitu. Ya nggak bisa begitu. Bisnis yang sudah besar punya resiko loh. Berapa banyak sih orang trust sama seseorang, uangnya dibawa pergi gitu. Nggak bisa. Kalau Anda mau mulai bisnis, mulai dari dasar. Pengusaha itu semua mulai dari dasar, mulai dari yang kecil dulu. Mereka udah tahu lapangan, baru mereka bilang ini jadi bos. Jadi dia ada sesuatu yang mereka pegang rahasia, kartu trustnya gitu loh. Kartu trustnya itu dipegang. Kalau cuma mau jadi bos, begitu duduk udah jadi bos, you main di sorga, bukan main di dunia itu. Di dunia tuh banyak kelicikan gitu. Jadi tolong yang coaching klinik tuh jangan nganggap bahwa entrepreneur itu sorga gitu, mau jadi kaya cepet gitu, kasihin ini sama orang, kasihin itu sama orang, kasih kepercayaan orang, gak bisa gitu ya. Yang masih muda-muda memang berpikirnya oh I am boss gitu, okay, lo cobain deh 5 tahun lagi, masih hidup nggak tuh perusahaan, kamu percayakan sama orang yang kamu trust, ujung-ujungnya apa? Kecewa. Karena apa? Karena mempercayakan sama orang ya ditilep. Orang kan main belajar dulu, belajar, dia tilep mau selesai mau bilang apa. Dan ini banyak terjadi. Jangan berpikir coaching klinik harus jadi bikin seperti kartu seperti itu. Situasinya nggak kayak gitu kalau dalam bisnis, ya. Anda harus pahami operasional di bawah, ya. Mau dagang dulu dari yang kecil. Mau usaha dulu yang kecil. Begitu Anda tahu seluk-beluknya begini, kepercayaan juga dikasih sama orang. Ya, apalagi bicara tentang uang, jangan trust sama orang. Ya Anda ditilep lah. Begitu udah besar, Anda percayakan itu sama orang, ya selesai urusan Anda. Siapa orang nggak mau uang? Apalagi masa begini, masa pandemi ini, orang akan coba sebagai bagaimana caranya untuk ambil harta Anda. Gitu. Yang coaching klinik kemarin saya dengerin gitu. Ya saya nggak sebut nama, tapi coba deh gitu ya. Anda sudah upload juga kan? Nah, saya sekarang upload nih, ya. Nggak begitu caranya. Ya coaching klinik nggak kayak gitu. Nggak ada orang mendadakan jadi bos. Nggak ada. Dari dasar dulu, operasional dulu. Ngerti di lapangan. Ngerti sesudah terjun langsung, ngerti. Itu minimal 5 tahun. Selanjutnya, step berikutnya, Anda sudah mulai punya pegangan, apa anak buah yang Anda bisa suruh-suruh 1-2 orang. Tapi uang masih tetap Anda yang pegang. Gitu. Kepercayaan masih harus Anda tahan, baru 25% Anda boleh kasih sama orang. Udah mulai membesar lagi 10 tahun kemudian, Anda boleh kasih trust, itu pun digaji orangnya. Untuk apa? Keuangan, tanganin. Kalau bisa keuangan Anda pakai akuntan publik, jadi nggak usah susah, gitu. Auditor mereka sikat bener gitu. Baru Anda bisa tuh di pertengahan, itu baru middle. Udah raksasa, Anda sudah punya mesti
jaringan yang kuat benar gitu. Nah di situ ada cerita deh. Tetap aja di jaringan yang paling tinggi pun orang nggak pernah bisa gitu ya. Wah harus bikin multinational company. Tunggu dulu, saya punya cerita sedikit. Saya punya anak didik dulu kerja di salah satu perusahaan franchiser luar negeri yang Anda sering makan tuh, ayam gorengnya. Itu ayam aja masih bisa hilang di gudang. Ngeluh dia, Pak hilang mulu. Loh, kok bisa hilang? Manajemennya kurang apa? Bagus, standar, masih bisa hilang tuh barang. Iya Pak, gini-gini. Cuma satu salahnya. Itu ayam dada berapa, paha atas, paha bawah itu nggak dipisah, diaduk jadi satu. Sedangkan gudang di situ ada pintu belakang, disikat. Jadi setiap auditing pindah, setiap minggu auditing tekornya banyak. Itu ayam loh, perihal kecil loh. Dianggap kerugian lah, apalagi masa-masa COVID begini. Akhirnya saya suruh cuma satu sederhana, pisah itu mana dada ayam atas, dada ayam bawah, paha ayam atas. Jadi ada beberapa wing, nah, pisah embernya supaya ketahuan tekornya berapa tiap hari. Kemudian audit langsung keluarin reportnya. Itu pun harus ditambah toolsnya di record itu tiap hari keluar recordnya, yang laku yang keluar dari kasir itu, yang dibayarkan orang itu berapa paha ayamnya, bukan harganya, tapi berapa paha ayam, paha atas, paha bawah yang keluar, dada. Nah itu ada sistem informasinya. Gimana nggak gede, tetap dimakan. Gitu. Ini Indonesia. Kalau you pakai acara manajemen lu diakalin masih banyak gitu ya. Jadi jangan coba-coba main pakai sistem coaching klinik begitu punya entrepreneur pengen ngebos. Gak ada cerita begitu. Ya, Anda menghasut orang supaya bangkrut semua yang baru mau coba-coba, akhirnya kerja lagi dari dasar. Ya, banyak pengusaha yang mengusulkan gitu yang benar. Dari dasar. Kalau mau jualan sayur, jualan dulu sayur di lapak. Baru Anda memahami itu sayur tingkat kerusakannya berapa lama. Anda harus simpan berapa lama, harus oper lagi berapa lama. Kemudian yang dibuang berapa persen. Ya, apalagi industri pangan yang gampang-gampang rusak. Kita bicara industri pangan kemarin. Gitu. Jadi untuk coaching-coaching klinik yang menganggap dirinya sudah terlalu hebat begitu, di Indonesia perusahaan besar itu banyak diakalin. Itu belum duit, gudang, terkenal dengan istilah tikus gudang. Anda kasih begitu aja, selesai perusahaan. Berapa banyak orang ngontak perusahaan karena tikus gudang. Belum gitu sales main di mana-mana, jual begini begitu, uangnya ngilang. Anda bilang kan pakai banyak orang, trust kasih mereka, nggak bisa. Berapa banyak perusahaan rontok, pabrik yang besar-besar, padahal bahan pokoknya cuma tanah, masih bisa rontok gara-gara trust sama sales gitu. Ya Anda boleh lihat sendiri, pabrik yang cuma bahan bakunya tanah, apa itu keramik, raksasa dibikinnya, rontok tuh. Kenapa? Trust sama sales, trust sama ini bidang penjualan, disikat, habis dana sebesar apa juga, mesinnya dijual tuh. Gitu. Jadi yang coaching klinik yang kurang memahami ini terus minta orang di dasar, nggak bisa deh. Coba tangani dulu, Anda masuk dulu, nyelam dulu ke perusahaan-perusahaan kayak gitu dan amati dulu.
Memang manajemen Anda bilang manajemen West bagus, enggak juga, diakalin gitu ya. Di Indonesia ini bukannya sorga bikin perusahaan, ya banyak bajingannya gitu, dan lebih banyak bajingannya daripada yang benar kalau mau tahu. Jadi jangan terlalu banyak bikin trust sama orang. Entrepreneur harus dari bawah, usaha harus dari bawah, ya. Jadi yang masih coaching klinik yang kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Ini saya jelaskan semua bagi yang usaha-usaha muda. Anda harus masuk ke dalam sistem. Anda coba dulu, Anda tahu seluk-beluknya. Kalau nggak mungkin. Anda harus capek dulu. Nggak bisa dalam 5 tahun Anda langsung bisa punya tahta, nggak bisa. Lompat. Anda punya dana hilang semua. Nah itu saja yang saya mau kasih tahu tentang coaching klinik. Mudah-mudahan ini berguna dan Anda berhati-hati untuk trust sama orang. Dalam dunia usaha tidak ada trust, ya. Trust kalau Anda sudah punya bayaran untuk orang yang layak, itu juga harus hati-hati. Jadi trustnya itu tetap duit, gitu ya. Trustnya itu money. Jadi hati-hati untuk melakukan itu supaya Anda jangan terjebak oleh situasi Anda harus jadi bos, nggak ada itu cerita, ya. Yang pengusaha muda yang baru awal-awal, teman-teman saya yang ikutin kemarin di webinar gitu tentang usaha, nggak ada gitu, ya. Saya kasih ini buat mereka juga, buat mereka yang dengar-dengar, jadi hati-hati dengan sistem coaching klinik, ya. Nggak ada tuh seperti itu, ya. Harus tahu di dasar kayak apa, ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang mengusahain seperti itu, ya terjun aja langsung, ya. Ya segitu saja, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap berhati-hati dengan investasi Anda, kemudian cara Anda berbisnis tetap diperhatikan, jangan sampai nanti Anda kecewa malah berhenti jadi seorang entrepreneur begitu ya. Itu saja saya mau pesan sama Anda yang sudah sedengar tentang coaching klinik dan mau masuk ke dunia entrepreneur, terjun saja dulu, masuk ke dalamnya. Setahun 2 tahun Anda akan merasakan kerja keras Anda dan bagaimana Anda cara mengumpulkan informasi dan data dari sistem entrepreneur Anda di semua bidang, nggak ada di satu bidang saja, semua bidang Anda mesti mendasari itu, baru Anda berusaha mengembangkannya caranya, ya. Apalagi setelah 1-2 tahun Anda sudah punya network yang bagus gitu. Entrepreneur bukan masalah duit saja, bukan masalah modal saja, tapi bagaimana Anda menjadi entrepreneur. Ya, tapi saya nggak ke situ. Saya cuma mau bilang dari video pendek ini, hadapi entrepreneur dengan sendiri dulu, dengan mencoba mempelajarinya dengan hati-hati. Kemudian Anda berusaha sendiri dulu, mengerti informasi apa yang harus Anda dapat, begitu. Ya, terima kasih, segitu saja video pendek ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan lebih baik. Bukan saya menghalangi orang berinvestasi, tapi kalau Anda sudah kehilangan uangnya sekali 2 kali, akhirnya Anda tidak mau berentrepreneur atau berusaha karena Anda sudah kadung kecewa gitu. Ya, terima kasih, segitu saja. Tetap sehat semua, tetap berinovasi pada masa pandemi, tetap survive, ya. Untuk teman-teman sekalian yang ngikutin hal-hal seperti itu, tetap berhati-hati, ya, tetap ke lapangan. Walaupun Anda sudah punya sesuatu yang cukup besar, tetap hadapi di lapangan, karena di lapangan itu banyak sekali masalah gitu ya yang harus Anda hadapi sendiri. Terima kasih, tetap sehat, salam sehat selalu di rumah, dan tetap jalankan bisnis dan usaha Anda dengan sempurna. Terima kasih.